Prancis lagi-lagi membuktikan kenapa mereka adalah kandidat terkuat juara dunia tahun ini. Bermain di babak 32 besar FIFA World Cup 2026, Les Bleus sukses menghancurkan perlawanan wakil Eropa lainnya, Swedia, dengan skor telak tanpa ampun, 3-0. Gila benar. Banyak yang mengira Swedia bakal ngasih perlawanan sengit, tapi nyatanya, skuad asuhan Didier Deschamps cuma butuh waktu 90 menit untuk bikin Swedia kelihatan kayak tim amatir. Dari klinisnya Trisula Mau di lini depan, magisnya Kylian Mbappe yang sukses menyamai rekor Lionel Messi, sampai rapatnya pertahanan yang bikin striker sekelas Alexander Isak dan Victor Gyökeres mati kutu. Penasaran gimana cara mudah Prancis mendominasi laga ini dari awal sampai akhir? Mari kita bedah tuntas taktik dan fakta menariknya, eksklusif hanya di Raftel Sport. Halo Sobat Raftel Sport, kembali lagi bersama kami yang selalu memberikan sajian berita dan analisis sepak bola paling fresh dan faktual. Langsung aja kita bahas laga panas di New York New Jersey Stadium yang baru aja selesai pagi ini. Laga antara Prancis melawan Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini benar-benar jadi panggung pertunjukan buat lini serang Prancis. Deschamps menurunkan formasi mematikan dengan mengandalkan Ousmane Dembélé di sayap kanan, Bradley Barcola, dan sang kapten, Kylian Mbappe. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, game plan Prancis udah kelihatan banget, tekan terus-menerus dan eksploitasi ruang kosong. Para penyerang Prancis tampil sangat klinis di depan gawang. Swedia yang turun dengan skema 3 back, Gustav Lagerbielke, Victor Lindelof, dan Gabriel Gudmundsson dibuat kocar-kacir. Dembélé dengan gocekannya yang eksplosif terus merusak konsentrasi back sayap Swedia. Hasilnya, ruang terbuka lebar buat Barcola dan Mbappe. Barcola yang bermain luar biasa cerdas sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53. Penyelesaian akhirnya benar-benar berkelas dan membuktikan kalau regenerasi lini depan Prancis ini nggak ada matinya. Trisula ini bukan cuma soal lari kencang, tapi soal efisiensi. 3 gol tanpa balas jadi bukti sahih betapa klinisnya mereka saat mendapat peluang di kotak penalti. Nah, kalau kita ngomongin kemenangan Prancis, rasanya haram kalau kita nggak menyoroti sang bintang utama, Kylian Mbappe Lotin. Sobat Raftel, kita semua tahu, Mbappe kalau udah pakai jersey timnas Prancis dan main di turnamen mayor, auranya langsung beda. Ini yang sering disebut fans sebagai Mbappe mode Piala Dunia. Dan ya, mode itu aktif sepenuhnya di laga ini. Di babak pertama, saat pertandingan seolah berjalan alot, Mbappe hadir sebagai pemecah kebuntuan lewat golnya di menit ke-45, tepat sebelum turun minum. Mentalitas Swedia langsung down seketika. Nggak berhenti di situ, di menit ke-74, Mbappe kembali merobek jala gawang Jacob Zetterstrom untuk mengunci kemenangan telak 3-0. 2 gol di laga ini bukan sekadar tambahan angka biasa, bos. Dengan tambahan brace ini, Mbappe sukses membukukan total 6 gol sepanjang gelaran Piala Dunia 2026 sejauh ini. Yang bikin makin geger, torehan 6 gol ini menyamai catatan rival abadinya dari benua seberang, sang legenda hidup, Lionel Messi. Ya, kalian gak salah dengar. Messi dan Mbappe kini sama-sama nangkring dengan koleksi 6 gol di turnamen ini. Pertarungan untuk merebut trofi sepatu emas alias top skor Piala Dunia 2026 bakal makin panas. Apakah Mbappe bisa terus gacor dan mengkudeta tahta pencetak gol terbanyak? Dengan ketenangan dan insting pembunuhnya yang sekarang, rasanya bek manapun bakal gemetar kalau harus one-on-one sama dia. Banyak yang bilang, penyerangan memenangkan pertandingan, tapi pertahanan memenangkan kejuaraan. Kutipan legendaris ini dipraktikkan dengan sempurna oleh Prancis. Skor 3-0 ini bukan cuma soal kehebatan Mbappe dan kawan-kawan, tapi juga berkat solidnya tembok pertahanan Les Bleus. Didier Deschamps mempercayakan duet jantung pertahanan kepada William Saliba dan Dayot Upamecano. Dan hasilnya? Fantastis. Swedia itu bukan tim sembarangan. Mereka punya 2 striker yang lagi on fire di Eropa, Alexander Isak dan Victor Gyökeres. Biasanya, 2 striker ini bisa ngacak-ngacak bek lawan dengan fisik dan kecepatan mereka. Tapi di hadapan Saliba dan Upamecano, Isak dan Gyökeres benar-benar dikantongi. Saliba bermain dengan ketenangan yang luar biasa. Antisipasinya top tier, reading the game-nya sempurna.
Setiap kali Swedia mencoba lempar umpan terobosan atau bola lambung, Saliba selalu ada di posisi yang tepat buat nyapu bola. Sementara itu, Upamecano jadi algojo yang berani berduel fisik. Dia nggak ngasih ruang gerak sedikit pun buat penyerang Swedia buat balik badan, apalagi nembak ke arah gawang Mike Maignan. Kolaborasi dua bek tengah ini benar-benar bikin pertahanan Prancis sekuat benteng baja. Clean sheet di babak gugur itu krusial banget, dan Saliba, Upamecano membuktikan kalau mereka adalah salah satu duet bek tengah terbaik di turnamen ini. Sobat Raftel, kemenangan telak Prancis ini nggak akan mungkin terjadi kalau mereka kalah di lini tengah. Di sektor inilah kunci dominasi Prancis berawal. Tanpa N'Golo Conte yang memulai dari bangku cadangan, lini tengah Prancis tetap tampil garang berkat komando Aurelien Tchouaméni dan Adrien Rabiot. Duo gelandang ini benar-benar mendikte jalannya pertandingan. Tchouaméni bertugas sebagai tukang jagal yang memutus aliran bola Swedia sebelum sampai ke sepertiga akhir. Akurasi tackle dan interceptnya bikin Lukas Bergvall dan gelandang Swedia lainnya frustrasi abis. Tchouaméni nggak cuma bertahan, distribusinya ke depan juga sangat presisi. Di sisi lain, Adrien Rabiot jadi mesin penggerak box-to-box yang nggak ada matinya. Daya jelajah Rabiot bikin Prancis selalu unggul jumlah pemain saat transisi menyerang maupun bertahan. Penguasaan bola mutlak dikendalikan oleh duo ini. Mereka tahu kapan harus menurunkan tempo untuk memancing pemain Swedia keluar, dan kapan harus menaikkan tempo lewat umpan vertikal cepat ke arah Dembele, Barcola, atau Mbappe. Swedia seolah nggak dikasih napas buat pegang bola lama-lama. Dominasi lini tengah inilah yang jadi pondasi utama cara mudah Prancis ngebantai Swedia. Secara taktik, Deschamps berhasil mematikan mesin permainan lawan sejak dari sektor sentral. Jadi, bisa disimpulkan kalau kemenangan 3-0 Prancis atas Swedia ini adalah hasil dari sebuah sistem taktik yang berjalan nyaris sempurna. Lini depan yang super klinis dengan Mbappe yang lagi dalam mode Piala Dunia, lini tengah yang sangat dominan berkat Tchouaméni dan Rabiot, serta lini belakang yang solid bak batu karang dari Saliba dan Upamecano. Prancis sekarang melaju mulus ke babak 16 besar, dan melihat performa mengerikan mereka hari ini, lawan-lawan selanjutnya pasti bakal mikir dua kali buat main terbuka lawan Les Bleus. Apalagi dengan persaingan Mbappe dan Messi yang makin sengit di daftar top skor, Piala Dunia 2026 ini benar-benar menjanjikan drama yang gak ada habisnya. Menurut kalian, tim mana yang kira-kira bisa menghentikan laju Prancis tahun ini? Atau jangan-jangan, ini adalah tahunnya Mbappe angkat trofi lagi? Coba dong tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat tekan tombol like kalau kalian suka dengan analisis di video ini, share ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan udah subscribe channel Raftel Sport Story biar nggak ketinggalan update terbaru, paling valid, dan paling asik seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya pamit undur diri, salam olahraga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.